Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki bab 9 dari novel yang berjudul Memilih Jalan Sendiri. Niken terus berjalan sambil menangis. Dia tidak mau lagi menoleh ke arah putrinya yang terus memanggilnya. Niken hanya bisa berharap putrinya tumbuh baik-baik saja meskipun tanpa kehadirannya. Perempuan itu berjongkok di pinggir jalan setelah cukup jauh berjalan dari rumahnya. Dia menangis terseduh-seduh. Bukan perpisahan dengan suaminya yang membuatnya terluka dan menangis, namun ketidakberdayaannya memperjuangkan Safa. Bisa saja Niken memaksa membawa pergi putrinya itu, akan tetapi dia sendiri masih bingung harus kemana. Niken mau tidak mau membawa putrinya terkatung-katung di jalanan tanpa tujuan. Tidak tempat yang jadi tujuan Niken. Kedua orang tuanya sudah tiada. Dia hanya punya seorang kakak laki-laki yang sudah menikah. Tidak mungkin rasanya meminta tolong dan merepotkan kakaknya. Niken tidak mau kehadirannya menjadi sebab berselisihan sang kakak dan istrinya. Suara adzan asar terdengar nyaring. Niken bangkit berdiri. Kakinya melangkah menuju masjid yang tidak begitu jauh jaraknya dari tempatnya berdiri. Niken bisa melihat kubah masjid itu. Tidak banyak orang yang datang untuk sholat asar, hanya ada satu saf saja. Mungkin orang-orang sedang sibuk dengan urusan dunia, hingga tidak mendengar seruan Tuhannya. Niken menangis dalam sujudnya. Semua kenangan dalam hidupnya berputar bagai selip film di kepalanya. Juga kenangan 5 tahun pernikahannya. Dulu dia pernah merasakan bahagia, dicintai di awal pernikahan. Namun, semua berubah sejak negara api menyerang. Namun, semua berubah sejak kehadiran Astrid dalam hidup suaminya. Mbak, Mbak baik-baik saja? Tanya seorang ibu paruh baya yang duduk sebelah Niken. Perempuan itu bertanya setelah mereka selesai sholat. Niken mengusap air matanya, lalu tersenyum pada perempuan paruh baya itu. Saya tidak apa-apa, Bu, jawab Niken. Maaf mbak, bukannya saya ingin tahu atau kepo gitu ya. Cuma dari tadi saya perhatikan mbak nangis terus saat berdoa. Kalau boleh tahu mbak mau kemana ini? Kok bawa-bawa koper? Ucap ibu tersebut. Saya baru datang dari kampung, Bu. Ingin cari kos-kosan yang murah kalau ada, jawab Niken. Tidak mungkin rasanya dia bercerita masalah hidupnya pada orang yang baru dikenalnya. Kebetulan kos-kosan punya saya ada satu yang kosong. Penghuni lama baru pindah kemarin. Kalau Mbak mau, boleh ikut saya. Oh ya, nama saya Erna. Panggil saja Bu Erna. Nama Mbak siapa? Nama saya Niken, Bu. Jawab Niken. Ayo Niken, ikut Ibu ya. Boleh kan saya panggil Niken saja? Kamu seumuran dengan putriku, ucap Bu Erna. Boleh, Bu. Bu Erna mengajak Niken ke kontrakannya, tidak jauh dari masjid tempat mereka bertemu tadi. Rumah Bu Erna sendiri berada di depan di pinggir jalan raya, sedangkan kontrakan miliknya berada di belakang rumahnya. Masuk lewat gang kecil, tidak banyak, hanya ada 6 kontrakan. Setiap kontrakan berukuran 4 kali 5 meter lengkap dengan kamar mandi di dalam. Ini kontrakan ibu. Semoga Nak Niken betah di sini ya. Ada perlu apa-apa, tidak perlu sungkan mencari ibu di depan ya. Ucap Bu Erna. Berapa sewa satu bulannya, Bu? 400.000. Niken mengambil uang dari dompetnya dan menyerahkan pada Bu Erna. Niken bersyukur masih punya sedikit uang saat pergi dari rumahnya. Sisa uang belanja yang selama ini dia kumpulkan dan simpan. Belum tentu betah tidaknya kok sudah dibayar, nak. Tidak apa-apa, Bu. Mumpung saya masih punya uang, jawab Niken. Niken masuk dalam kontrakannya. Tidak ada apa-apa dalam kontrakan itu. Hanya ada lemari plastik di sudut ruangan. Juga tikar plastik yang tergulung di lantai. Niken menggelar tikar itu lalu berbaring di atasnya. Air mata kembali menetes di pipi Niken. Rasa rindu pada buah hatinya membuat dadanya terasa sesak. Baru setengah hari dia berpisah dari putrinya, rasanya sudah tersiksa. Bagaimana dia menjalani hidup setelah ini tanpa kehadiran buah hatinya? Niken, nah Niken. Suara Bu Erna terdengar memanggil Niken disertai ketukan pintu. Niken mengusap air matanya dan bangkit berdiri membuka pintu. Oh, Bu Erna.
Ini bantal dan kasur lipat. Kamu gunakan ya untuk tidur, ucap Bu Erna sambil menyerahkan sebuah bantal dan kasur lipat pada Niken. Oh, terima kasih, Bu, ucap Niken. Ada rasa haru dalam hatinya menerima kebaikan dari Bu Erna. Mereka baru bertemu, tapi perempuan parubaya itu tidak segan menolongnya. Bu, seorang perempuan muda menyusul Bu Erna sambil membawa rantang 2 susun. Perempuan itu menyerahkan rantang yang dia bawa pada Bu Erna. Nah, Niken, ini ada makanan buat kamu. Ini ya ART saya. Namanya Neneng. Kalau kamu butuh apa-apa, bisa minta tolong sama dia. Ucap Bu Erna menyodorkan rantang itu pada Niken. Terima kasih, Bu. Kita baru bertemu, tapi Bu Erna sudah sangat baik pada saya. Jawab Niken. Air mata tidak terasa menetes di pipinya. Sebagai manusia, kita harus tolong-menolong. Ya sudah, Ibu pulang dulu ya, pamit Bu Erna. Niken menutup pintu kontrakannya, meletakkan bantal dan kasur lipat milik Bu Erna. Dia membuka rantang yang diberikan Bu Erna tadi. Niken menangis melihat isinya. Nasi putih dengan lauk tongkol, goreng, dan sambal tomat. Niken menangis tergugu, teringat Safa putrinya suka sekali makan ikan tongkol. Malam menjelang, Niken tidak bisa tidur. Bayangan wajah Safa memenuhi memorinya. Biasanya dia tidur sambil memeluk putri kecilnya itu, namun mulai hari ini dia harus membiasakan dirinya tanpa kehadiran buah hati. Tiada yang paling menyakitkan bagi seorang ibu kecuali kehilangan buah hatinya. Niken mengambil ponselnya, dia menghubungi Reni. Rasa rindu pada buah hatinya tidak tertahan meskipun baru sehari tidak bertemu. Halo Mbak Niken, ucap Reni menyapa kakak iparnya itu. Reni, Safa mana? Aku ingin melihatnya, ucap Niken. Safa badannya panas, Mbak. Tadi waktu Mbak pergi, dia nangis lama banget. Terus habis itu badannya panas. Ini dia baru tidur. Safa nyariin Mbak Niken terus, ucap Reni. Reni mengganti panggilan ke video call. Dia memperlihatkan Safa yang sedang tidur dengan kompres di keningnya. Niken menangis sambil menutup mulut melihat keadaan putrinya. Reni, jangan lagi berhubungan dengan perempuan itu. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi hubungan dengan kita. Rian tiba-tiba masuk ke kamar Reni dan mengambil ponsel milik adiknya itu. Mas, kembalikan ponselku. Mbak Niken hanya ingin melihat Safa, pekik Reni. Niken, jangan menghubungi Reni lagi. Urus saja dirimu sendiri. Safa ada Astrid istriku yang akan mengurusnya, ucap Rian. Lelaki itu langsung mematikan panggilan. Safa, gumam Niken sambil menangis. Rasa amarah berkobar dalam hatinya. Dia terima diceraikan oleh Rian, namun dia tidak terima dilarang menghubungi putrinya. Rian Aditama Putra, semoga Allah menghancurkan hidupmu, ucap Niken sambil menangis. Rasa sakit hatinya membuatnya tidak sadar mengucapkan doa buruk untuk mantan suaminya itu.